Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krishna Muktiwibowo, mahasiswa dari Universitas Tikus Bank Semarang atau Unisbank Semarang. Di sini saya akan membahas mengenai teknik audit. Namun, sebelum memasuki pembahasan, mari kita saksikan video berikut. Universitas Tikus Bank Semarang. Universitas Tikus Bank Semarang memiliki dua kampus, yaitu kampus pertama, Kampus Mugas, berlokasi di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang, dan kampus 2 berada di Kampus Kendeng, Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Semarang. Dan misi Universitas Tikus Bank Semarang. Visi Unisbank adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional, berbasis teknologi, dan berjiwa kewirausahaan. Misi Unisbank Semarang. Misi merupakan apa yang akan dilakukan Unisbank untuk pemangku kepentingan. Misi perguruan tinggi tentunya tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi. Rumusan misi Unisbank sebagai berikut. 1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance atau GUG. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia, usaha, dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan. 3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, maupun global. 4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi. 5. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi. 5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat. 6. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, dan institusi yang lain, serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Adapun tujuan-tujuan yang ditetapkan Unisbank adalah 1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun, dan beretikat baik, serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. 2. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa. 3. Membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya. 4. Mengembangkan sumber daya manusia atau SDM yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional. 5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional. 6. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global. Audit investigatif dengan teknik audit disusun oleh Krishna Muktiwibowo dengan NIM 170552
0191. Mahasiswa dari Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pengertian audit. Pengertian secara umum, audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis oleh pihak yang melakukan, bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dan disertai dengan catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukung. Audit bertujuan agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Nah, dalam audit ini ada beberapa opini yang dikeluarkan oleh auditor, yaitu yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian dan yang kedua, opini wajar dengan pengecualian, dan yang ketiga, opini penolakan, lalu opini tidak wajar. Opini wajar tanpa pengecualian, pendapat yang diberikan auditor tanpa suatu keberatan apapun atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama, bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati, telah mengikuti standar umum yang telah disepakati. Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum berlaku di Indonesia. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. Opini wajar dengan pengecualian. Pendapat yang diberikan auditor dengan keberatan tertentu atas salah satu perkiraan yang tercatat pada laporan keuangan. Akan tetapi, keberatan tersebut tidak mempengaruhi secara material atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen. Hal-hal yang mempengaruhi munculnya opini wajar dengan pengecualian adalah: yang pertama, tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang berdampak material, tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Opini penolakan, disclaimer opinion, adalah penolakan memberikan pendapat atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen disebabkan oleh adanya pembatasan luasnya pemeriksaan atau adanya ketidakpastian mengenai jumlah suatu perkiraan tertentu. Opini tidak wajar adalah pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, dikarenakan auditor merasa benar-benar yakin bahwa ikhtisar keuangan tersebut benar-benar tidak layak. Dari pengertian tersebut memberikan pernyataan bahwa dalam melakukan audit dilakukan tindakan-tindakan pengumpulan dan melaporkan. Tindakan-tindakan ini
harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen sehingga hasil audit dapat dipercaya objektivitasnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksa audit merupakan proses yang sistematis yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Audit sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, audit laporan keuangan atau financial statement audit. Audit atas laporan keuangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk menetapkan suatu kewajaran laporan keuangan tersebut dibandingkan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yaitu berupa laporan pemeriksaan atau audit report yang berisi opini atau pendapat akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, audit operasional atau operasional audit. Audit operasional adalah penelaahan atas tiap bagian prosedur dan metode operasi perusahaan dengan tujuan untuk menilai apakah seluruh kegiatan organisasi yang ada di perusahaan sudah efisien dan efektif atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Audit atas ketaatan atau compliance audit. Audit atas ketaatan merupakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, peraturan, maupun prosedur yang telah digariskan oleh pihak berwenang, baik pemerintah maupun pihak pimpinan perusahaan. Contoh pemeriksaan ini adalah pemeriksaan atas ketaatan suatu perusahaan dalam menjalankan peraturan ketenagakerjaan. Seringkali orang merasa seorang auditor dengan sengaja mencari-cari kesalahan dari sebuah perusahaan, karena dengan semakin banyak kesalahan yang ditemukan, semakin banyak pendapat yang didapatkan. Padahal dalam proses audit, auditor harus menjalankan prosedur yang telah ditentukan. Tujuan diadakan prosedur audit adalah agar audit dapat dilakukan dengan benar tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. Selain itu, dengan adanya prosedur, maka hasil yang didapatkan juga lebih akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, ketahuilah prosedur audit yang benar sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian audit atau perikatan. Hal pertama sebelum melakukan audit adalah membuat kesepakatan antara pihak auditor dengan perusahaan. Jadi, pada awal perjanjian, perusahaan akan menyampaikan apa yang dibutuhkan. Nantinya, auditor akan melakukan proses audit sehingga mendapatkan output sesuai arahan perusahaan. Arahan perusahaan dalam hal ini adalah jenis audit yang diinginkan, apakah audit keuangan, kinerja, dan lain-lain. Jangan sampai yang diinginkan audit kinerja, namun yang dikeluarkan hanya audit keuangan. Yang kedua, mempelajari kondisi atau sistem perusahaan. Proses selanjutnya adalah melakukan perencanaan bagaimana proses audit akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan karena sistem di satu perusahaan dengan perusahaan lain akan berbeda, sehingga dalam proses ini auditor bisa mempelajari sistem yang berlaku di perusahaan terlebih dahulu. Selanjutnya baru menentukan bagaimana proses audit akan berjalan. Yang ketiga, pengumpulan data. Setelah mengetahui bagaimana sistem perusahaan tersebut,
Saatnya untuk melakukan pengumpulan data. Auditor berhak untuk meminta dokumen atau bukti yang dibutuhkan untuk melancarkan proses audit. Pengertian prosedur dan teknik audit. Prosedur audit. Prosedur audit merupakan langkah yang harus ditempuh auditor saat melakukan kegiatan audit. Dan dalam prosedur audit yang dilakukan, terdapat cara yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit yang disebut teknik audit. Teknik audit. Teknik audit adalah cara yang dipergunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti. Berikut adalah teknik yang umum digunakan oleh auditor, yaitu analisis, observasi atau pengamatan, permintaan informasi, evaluasi, investigasi, verifikasi, cek, uji tes, voting, cross-voting, fudging, tracer, scanning, rekonsiliasi, konfirmasi, bandingkan. Pengertian bukti audit. Teknik audit adalah cara yang dipergunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti yang umum digunakan oleh auditor. Analisis atau observasi, pengamatan, permintaan informasi, evaluasi, investigasi, verifikasi, cek, uji atau tes, voting, cross-voting, fudging, tracer, scanning, rekonsiliasi, konfirmasi, bandingkan, inventarisasi, inspeksi. Syarat-syarat bukti audit yang andal. Ada 4 syarat, yaitu disebut reko cuma, masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, cukup. Yang keempat, material. Berikut adalah penjelasan dari reko cuma. Relevan merupakan bukti yang secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahan. Relevansi bukti dapat dilihat dari setiap informasi. Sekecil apapun harus relevan dengan permasalahannya. Kompeten. Kompeten atau tidaknya suatu bukti dipengaruhi oleh sumber bukti, cara mendapatkan bukti, dan kelengkapan persyaratan yuridis bukti tersebut. Persyaratan yuridis merupakan bukti yang otentik atau ditandai dengan adanya tanda tangan, distempel, ada tanggal, ada tanda persetujuan, dan lain-lain. Lebih kompeten dari bukti yang tidak memenuhi syarat hukum. Cukup. Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah dan nilai keseluruhan bukti, berarti dapat mewakili atau menggambarkan keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan. Material. Bukti material adalah bukti yang mempunyai nilai yang cukup, berarti, dan penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Materialitas dapat dilihat antara lain besarnya nilai uang, pengaruh terhadap kegiatan, hal yang menyangkut tujuan audit, pentingnya menurut peraturan perundangan, keinginan laporan, kegiatan yang pada saat audit dilakukan jadi
perhatian umum. Hubungan bukti audit, materialitas, dan risiko. Audit pada dasarnya adalah pengujian yang sistematis dan objektif. Oleh karena itu, audit mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti agar bukti tersebut mendukung objektivitas audit. Maka, pengumpulan dan pengevaluasiannya harus memperhitungkan materialitas dan risiko permasalahan yang diujinya. Jika permasalahan ditetapkan material, maka bukti-bukti harus dikumpulkan, dan jika tidak material, maka bukti-bukti tidak perlu dikumpulkan. Jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, bukti pengujian fisik. Yang kedua, bukti dokumen. Yang ketiga, bukti analisis. Dan yang terakhir, bukti keterangan. Bukti pengujian fisik adalah bukti yang diperoleh melalui pengamatan langsung dengan mata kepala auditor sendiri, menyangkut harta berwujud. Pengamatan langsung oleh auditor dilakukan dengan cara inventaris fisik atau dikenal dengan sebutan opnam, dan inspeksi ke lapangan atau on the spot yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik dengan dilengkapi foto, surat pernyataan, denah lokasi atau peta lokasi, dan lain-lain. Bukti dokumen merupakan bukti yang terbuat dari kertas yang mengandung huruf, angka, dan informasi, simbol-simbol, dan lain-lain. Dalam menilai atau mengevaluasi dokumen, auditor sebaiknya memperhatikan pengendalian intern sumber dokumen tersebut dan terpenuhinya persyaratan yuridis. Ketiga, bukti analisis merupakan bukti yang diperoleh auditor dengan melakukan analisis atau mengolah lebih lanjut data audit dan data lain yang berkaitan dengan audit. Hasil dari bukti analisis adalah indikasi atau petunjuk. Bukti analisis tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, analisis hanya sebagai petunjuk mengenai kecenderungan atau kejadian, sehingga untuk membuktikan terjadi atau tidaknya harus dialami dengan perolehan jenis dan bukti yang lain. 4. Bukti keterangan merupakan bukti yang diperoleh auditor dari pihak lain berdasarkan pertanyaan atau informasi tertentu yang diminta oleh auditor. Bukti keterangan merupakan bukti pendukung bukti-bukti yang telah didapatkan oleh auditor. Biasanya bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis, atau bukti lisan terlebih dahulu, baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian. Teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk pengujian fisik. Yang pertama, observasi. Yang kedua, opnam. Yang ketiga, inspeksi. Observasi atau pengamatan adalah peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan berkesinambungan
selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Inventarisasi atau sering disebut opnam adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, dan membandingkan dengan saldo menurut buku. Kemudian, mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan. Apabila ada, hasil opnam biasanya dituangkan dalam suatu berita acara. Inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Teknik-teknik untuk bukti dokumen. Yang pertama, verifikasi, cek, uji tes, footing, vouching, trasir atau telusur, scanning, dan rekonsiliasi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Cek adalah menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti. Uji atau tes. Uji tes adalah penelitian secara mendalam terhadap hal-hal secara esensial atau penting. Footing adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah. Footing dilakukan terhadap data yang disediakan audit. Tujuan teknik footing adalah untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan audit dapat diyakini ketepatan perhitungannya. Vouching adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung, atau menelusuri mengikuti prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan. Trasir atau telusur adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju ke penyajian dalam suatu dokumen. Scanning adalah penelaahan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi. Selanjutnya, rekonsiliasi. Rekonsiliasi mencocokkan dua data yang terpisah teknik audit untuk bukti analisis. Yang pertama analisis, yang kedua evaluasi, yang ketiga investigasi, yang keempat pembandingan. Analisis memecah atau mengurangi data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting tersembunyi. Analisis terdapat beberapa di antaranya. Analisis rasio biasanya dilakukan
atas laporan keuangan, analisis statistik berfungsi untuk perhitungan statistik, melihat rata-rata, korelasi, kecenderungan, maupun kesimpulan lainnya. Evaluasi merupakan cara memperoleh sesuatu kesimpulan dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik bukti intern maupun ekstern. Investigasi suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, atau penelitian secara mendalam. Tujuan yaitu memastikan apakah indikasi yang diperoleh dari teknik audit yang lain dilakukan memang benar-benar terjadi. Pembandingan membandingkan data dari satu unit kerja dengan unit kerja lain atas hal sama dan periode yang sama, atau hal yang sama dengan periode yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulan. Teknik untuk bukti keterangan. Konfirmasi adalah memperoleh bukti sebagai kepastian bagi auditor dengan cara mendapatkan informasi yang sah dari pihak luar audit. Konfirmasi terdapat konfirmasi positif, yaitu konfirmasi yang harus dijawab secara tertulis oleh pihak luar, dan konfirmasi negatif merupakan konfirmasi yang meminta jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasi berbeda. Permintaan informasi. Permintaan informasi yang dilakukan dengan tujuan menggali informasi tertentu, berbagai pihak yang berkompeten, hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu sumber informasi. Tahapan audit. Yang pertama, perencanaan dan persiapan audit. Yang kedua, eksekusi audit dan kerja lapangan. Yang ketiga, pelaporan dan review audit. Dan yang keempat, tindakan korektif dan pencegahan. Perencanaan dan persiapan audit. Perencanaan audit melibatkan pembuatan rencana audit yang mencatat semua audit yang akan dilakukan sepanjang tahun, menguraikan ruang lingkup setiap audit, dan mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan audit. Persiapan audit melibatkan pelatihan personel dan memastikan ketersediaan catatan dan dokumen untuk audit. Eksekusi audit dan kerja lapangan. Kerja lapangan memerlukan pengumpulan dan analisis data dan informasi, terutama untuk menilai apakah kontrol internal organisasi berfungsi seperti yang diperlukan. Eksekusi biasanya melibatkan wawancara dengan personel organisasi, memeriksa dokumen, mengumpulkan, dan lain-lain untuk mengembangkan temuan audit. Pelaporan dan review audit. Laporan audit adalah kompilasi dari temuan audit dan rekomendasi
yang diajukan oleh auditor. Laporan ini dikirim untuk direview oleh manajemen, terutama laporan audit internal. Laporan audit dapat mencakup surat dari manajemen yang mencantumkan kegagalan dalam pengendalian internal dan rekomendasi terkait. Yang terakhir, tindakan korektif dan pencegahan. Berdasarkan rekomendasi dari auditor dan manajemen, perlu dilakukan tindakan korektif dan preventif. Tindakan korektif: memperbaiki kegagalan atau kekurangan yang terbukti melalui audit. Sedangkan tindakan pencegahan bekerja untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesalahan dan kegagalan di masa depan. Kunci keberhasilan audit investigatif dengan teknik audit. Yang pertama, mengerti persoalan-persoalan yang akan diinvestigasi. Yang kedua, menguasai dengan baik teknik-teknik audit investigasi. Yang ketiga, kecermatan dan menerapkan teknik yang telah disepakati untuk dijalankan atau yang telah dipilih. Cermat dalam menarik suatu kesimpulan dari teknik yang telah dipilih. Pejuang skripsi itu bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling berusaha. Sama seperti halnya pejuang akad. Bukan siapa yang paling kaya, melainkan siapa yang paling siap. Saya, Krishna Mukti Wibowo. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.